analisa nanti perspektif ke saham biasanya kan justru ketika krisis akan malah timbul orang kaya baru kan namanya itu musim liane terpuruk malah kok bisa-bisa nih apa yang satu malah orang kaya baru nanti dijawab oleh rekan Bidin sama nah yang saya di sini aja lokal sini aja. Nah kalau di tempatnya kita masing-masing kok misalkan belum menggunakan PDAM otomatis harus benar-benar sambil mencari sumber mata air baru. Kok apa Mas Biu? PDAM? Desa. Tuk mulai kekurangan. Nah, mulai kekurangan. Nah, ini juga bisa jadi dimanfaatkan dengan model apa ya? Kayak di tempat saya modelnya jadwalan. Jadi kalau malam pagi sampai siang sampai sore mati, nanti dilanjutkan lagi malam dihidupkan sama pagi gasik. Nah, itu karena tidak intinya hemat air dan ya di waktu krisis kan ada suatu hadis yang mengatakan bahwa ketika krisis itu emas itu serakanggu, bahkan emas di bawah atas serakanggu justru dibutuhkan di sini malah makanan pokok. Ya sih duit akeh nek kok orang sih kebayangkan kalau semuanya krisis tidak bisa produksi yang namanya makanan pokok. Kalau kok terjadi krisis misalkan ditambah lagi krisis Timur Tengah, otomatis kan harga minyak naik. Nah, ketika harga minyak naik distribusi tidak bisa. Mobil yang harusnya ngangkut misalkan gabah ke antar kabupaten kan ora isa wong harganya naik kan. Nah, berarti duit sepira bae kan ora pati ya kanggo, tapi kan siapa sih bisa makan. Nah, kan siapa sih bisa makan ya makan dari itu ya kayak makanan ya bahasanya kalau bisa kayak gabah itu jangan dijual, bisa jangan dijual gabah kayak Mas Vio gue sebagai pelaku pertanian ya disimpan. Soalnya kok bisa tuh nanti harganya melejit sangat tinggi kalau ini krisis iklim ditambah dengan krisis Timur Tengah itu tidak selesai. Lagi APBN bisa jebol untuk menyubsidi namanya bensin. Nah, ya makanya dari itu ya dicari itulah solusi. Kalau soal saham saya kurang paham, tapi intinya ya kalau misalkan seperti itu kan bahasanya kan harga biasanya cenderung menurun apa gimana ya. Nah di waktu itulah sebenarnya ya cash itu penting lah sebenarnya, cuma ya kembali lagi ke dalam kita kira-kira untuk hidup saja kadang orang mesti kan orang gue ya, jadi ya barang-barang bisa menghemat segalanya, dari menghemat mulai bahan bakar, menghemat air, menghemat sumber pokok makanan, syukur-syukur nambah ya ditanduri makanan-makanan apa sini yang saya katakan kemarin, makanan-makanan selain beras ya jadi gue penting juga makanan karena harga beras naik kan karena semuanya kan belinya beras. Nek biyen kan lagi kepecah kayak nang Jonggolsari ben lagi nganggo jagung. Ya Mas Dian. Iya. Nganggo jagung sing Jonggolsari kan makannya nganggo jagung. Lah iki kakek beras. Kita nganggo jagung. Nah, ya berarti permintaan beras kan tinggi. Makan tinggi terus suplainya turun kan otomatis harganya naik. Lah sebenarnya kalau dulu aneka ragam itu jangan dipecah, sing wis jagung ya ben jagung, jagung sing mantiwul ya mantiwul bae. Jadi tidak ketergantungan sama namanya beras. Padahal lahan-lahan mulai mengering, dirubah jadi bangunan dan sebagainya. Kan itu kan akibatnya kan juga dampaknya panjang kayak gitu. Jadi saya cukup itu saja karena walaupun cari ini sebulan persiapan ternyata aneh. Dari itu ya ini berhemat dan nyari solusi kalau nanti air itu kok habis sekarang yang nyari kalau bisa yang tok rumah itu ya kalau jeruk nato cari sumber mata air yang bisa dipakai terus dihemat. Soalnya ini kemungkinan krisis masih akan lama lagi, prediksi 2 bulan sampai 3 bulan lagi apa ya. Lah ini bukannya malah nek lebar terangan biasanya kan kudune tapi nek kekeringan ya garing. Nek ora disiram garing ngono kuwi ya. Siki nandur kopi bae nek ora siramis garing.
Cukup sehat dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Triono, walaupun tidak persiapan tapi cukup berbobot ya apa yang dikatakannya, di mana kita disuruh untuk efisien di waktu krisis dan kita mencoba untuk menahan apa yang kita punya, sumber makanan pokok ataupun hal-hal yang berbau dengan itu makanan. Seperti itu, dan tadi disebutkan bahwa air itu sumber sangat penting. Memang di Legok saja ya, saya kan ikut PDAM dan tuknya itu sekarang memang sudah malam gantian Mas Tri. Jadi sudah sisipan, tapi itu juga debit airnya juga sudah menurun daripada di musim hujan. Dan alhamdulillah PDAM belum apa ya, masih tetap jalan, mungkin sumber airnya masih banyak. Tapi kalau ya mungkin seperti itu ada Kaporit dan lain sebagainya. Namun dilihat di Banjarnegara itu malahan sudah banyak yang PDAM-nya itu sudah tidak mengalir. Ini keuntungan ya dari Banjar, apalagi Sukanadi itu sudah garing kan. Untung kita di Wonosobo banyak pegunungan, jadi mungkin di gunung itu masih ada sumber mata air. Selanjutnya yang kedua yaitu Mas Bidin, kepadanya dipersilahkan. Sini masuk. Gila ya? Masuk. Oh, yang bapaknya. Moderator. Ini bapaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti mama. Tulangan aku yang. Oke, roti. Bener Yang banget. hormat pada sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul pada siang hari ini. Sebenarnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan semuanya. Mungkin Sekarang bapaknya bapaknya. Tiga itu ya yang berbicara Mas Arif. Iban Malam hari banget. Mas Iwan lagi acara pemilihan persiapan pemilihan kepala desa kayaknya. Terus Panitia. Terus Mas Adi katanya lagi OTW ya, tadi ada acara mendadak. Mungkin melanjutkan tadi Mas Triono ya, sebenarnya ada secara garis besar dibahas ya, maksudnya untuk mengatasi krisis di lingkungan kita di desa ini kan dari persiapan, terus dari dari dan lain sebagainya. Maksudnya saya juga belum menggali secara dalam sih, mungkin lebih ke saham aja mungkin ya, saya tahu itu mungkin kondisi global saat ini itu gimana ya, lagi kocar kacir. Jadi Itu gitu. kacir di luar negeri juga kayak di US juga sama, maksudnya kayak udah kayak krisis tapi sahamnya masih naik terus gitu. Oh, sahamnya malah naik. Naik terus kemarin juga sempat heboh juga dari Korea Selatan itu kan bursanya kan naik melebihi ekspektasi lah, maksudnya naik orang masuk akal. Nah itu juga kan dikuasai oleh dua perusahaan itu, Samsung sama Sky Hynix apa gitu sih, pokoknya intinya si komputer itu. Nah itu membuat kayak FOMO juga, kayak misalnya di Indonesia itu saat kemarin pas 2020 kan pada FOMO lah itu, terus FOMO ikut-ikutan beli saham Samsung sama itu, akhirnya naiknya gila-gilaan terus akhirnya ya mungkin kayak umumnya juga misalnya itu kan pakai utang lah, margin dan sebagainya, terus akhirnya beberapa hari terus akhirnya dibanting juga, dijeblokin gitu. Nah itu terus akhirnya mungkin ya untuk kembali ke harga ini sih harga normalnya gitu. Ini naiknya awalnya karena terlalu tinggi. Terus juga kalau dari prediksi sing primbon apa sih kayak saham 2026 itu kan kondisinya minor tinggi Artinya minus. Maksudnya minor tinggi itu nggak mayoritas, maksudnya kayak efeknya itu kayak naik, cuma naiknya nggak pol, caranya naiknya separuh. Cuma untuk saat ini tuh masih agak kayak meragukan juga, khususnya kayak di Indonesia sendiri gitu. Karena mungkin digadang-gadang itu kedepannya itu akan terjadi kayak bubble AI kayak pernah dengar ya,
kayak bubble AI itu jadinya maksudnya kayak dulu mungkin udah pernah terjadi kayak bubble apa ya sing Iya. internet apa ya internet itu Semua jadi murah ya harganya. terus kayak krisis itu apa harganya boom apa kayak jatuh Jatuh semua karena produksi massal bisa. karena pada semua FOMO itunya terus jadinya itulah itu. Tapi kalau kita nunggu kayak bubble-nya AI itu kan nggak tahu kapan terus itu. Nah, karena kalau di AI sendiri katanya itu main kayak valuasi itu mesti kayak mimpi-mimpian lah mesti kok ke depannya ke AI ke bakalnya sing bisa ngomong lah bisa jadi kayak robot lah apa dan lain sebagainya lah. Itu lagi orang itu lagi kayak berinvestasi lomba-lomba di AI itu gitu. Saya lihat di misi podcast terus lah. Mungkin misalnya kalau bisa sih ya emang benar kayak disampaikan Mas Triano tadi, cash is king, maksudnya saya waktu-waktu ini kan masih belum jelas juga ya. Nah kalau minornya di IHSG sendiri sih sebenarnya apa ya? Kayak udah asid udah turun banyak kan kemarin ya berapa persen ya Mas Inu? Kita Jadi fokus ke saiki bela negara. Itu sekitar berapa 40% kayaknya tuh. Nah itu kan sekarang udah mulai tanda-tanda kayak mau naik ini ya karena efek ini kan 31 Juli kemarin kan apa ya musim laporan keuangan jadi tapi ya musim laporan keuangan Indonesia sendiri sebenarnya nggak jelek-jelek amat kayaknya diisukan apa MSCI. Nah sebelumnya kan Indonesia kan digembur habis-habisan sama apa rating luar apa ya MSCI, FTSE dan lain sebagainya itu Indonesia itu jelek, Indonesia itu nggak pantas buat investasi tadi kan apa kayak investor asing itu pada keluar kabur nggak tahu pindah ke kemana kan mungkin bisa juga ke Korea itu apa lainnya gitu. Nah mungkin untuk saat ini itu belum ada kepercayaan dari investor luarnya lagi gitu. Kalian sih nanti bulan apa ya September apa Agustus ini ada penilaian lagi dari luar negeri nanti kan kalau penilaiannya bagus mungkin ya mungkin kan pada masuk lagi ke Indonesia gitu buat investasi. Mungkin sih misalnya saran saya mungkin sih misalnya kayak buat investasi itu sekarang mungkin ya tetap ada kayak sisain cashnya buat jaga misalnya nanti ada manajemen portofolionya gitu dibagi supaya misalnya karena sekarang ini kan emang belum itu banget misalnya belum mungkin kalau udah ATH misalnya naik terus turun tapi turunnya nggak melebihi sing atas bawah terus naik lagi turun kayak tangga itu kan nggak mungkin anjlok melorot ya. Nah itu mungkin kita bisa invest sedikit supaya misalnya udah ada tren up-nya lah tren naiknya gitu. Mungkin itu ya sedikit dari saya mungkin ya dari sini juga maksudnya bisa diambil hikmah ini siapa kita bisa belajar maksudnya kan investasi saham kan nggak cuma ingin sih untung itu itu lah kita kan dari jatuhnya juga bisa diambil belajar apalagi kalau misalnya udah nyemplung sekalian terus tahu ikut gelombangnya kayak naik kapal lah misalnya ada saatnya kena ombak ada saatnya turun itu kan lebih nikmati dan mungkin kalau buat belajar lebih inilah sih sebenarnya kayak gini rasanya kayak main di psikologinya emosinya dan sebagainya gitu. Mungkin nanti lanjut aja saya lain sharing-sharing gitu mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bidin. Yang ditekankan oleh Mas Bidin adalah di mana saham di luar negeri banyak yang naik, namun dengan itu ya penilaian dari luar ke Indonesia yang membuat saham-saham turun dan rupiah menguat ya kadang-kadang itu seperti itu. Namun salah satunya juga kenapa saham kita turun, rupiah kita naik itu yang penting Prabowo jangan dikasih mic itu aja lah. Kebanyakan Prabowo itu kalau pidato itu suka blunder. Jadi kadang investor kan kadang-kadang dari luar kan melihatnya itu salah satunya itu dari pidato-pidato kepala negara. Jadi Presiden Prabowo kadang pidato Iran punya nuklir, langsung kemarin pidato
pintar itu tidak dari sekolah, yang terbaru kan itu kayak gitu ya, itu hal-hal kayak gitu kan kadang-kadang membuat blunder. Pertambahan kayak itu kode apa Nah itu juga blunder-blunder seperti itu. Tapi sayangnya presiden kita kan disuruh membaca teks kan kadang nggak mau, yang tapi kebanyakan di luar teks, tapi kadang membuat blunder dan membuat investor juga ketar-ketir. Kita omongannya kini ya bukan keprige lah, ini kadang-kadang hal-hal kayak gitu juga sangat sensitif di dalam dunia ekonomi. Selanjutnya Mas Raffi, kepadanya dipersilakan, ini gonggongnya terakhir ini. Siap. Wis entek iki suranane. Ngomong. Kerangkung. Di grup niku kula langsung mawon nggih niki tanpa salam. Di grup katasikan tentang krisis hidup di desa. Di desa kula katanya pun paling Desa loh. menyampaikan krisis di dunia yang saya geluti sekarang, di dunia ekspedisi. Saya kemarin juga rada ketar-ketir dengan ada indikasi akan adanya kenaikan pajak di dunia e-commerce, dan alhamdulillah ditunda jadi sebulan ini, semoga bertambah dulu. Karena yang saya rasakan di ekspedisi setelah saya geluti sekitar 1 tahun, ternyata memang ketika saya gaji saya itu dari pihak ketiga, memang dari pihak Shopee niku ya cuci tangannya lebih gampang loh, ketika ada apa-apa di sistem, entah itu di lapangan, dari Shopee-nya langsung niku cuci tangannya lebih gampang. Karena permainannya entah itu permainan dari Shopee langsung atau di namanya berarti apa ya, vendor. Karena terakhir info kan salam pakai ini Kurang lewat Raffi kok berasa. Minum susu pun nih. Ya pun. Apa sing liya? Ya marketingnya ya yang bisa bertahan sampai hari ini, double kayak ini di saat krisis. ya mama Ring itu mana loh? Itu semuanya tentang itu. nih yang saya pahami ini kenapa Shopee ini ketika menggaji guru ini kebanyakan lewat vendor. Alasannya ya sing tak pikirnya memang cuci tangannya lebih ya minim minim resiko. Satu ini kedua sing di bawah yang bekerja kontrak di bawah Shopee langsung niku dipene niku 6 bulan kontrak, nanti ada perpanjangan, bukan sing karyawan tetap, karena yang mengurangi beban. kayak dari tahun kemarin sampai sekarang banyak sekali teman-teman saya yang sudah mundur alon-alon karena ya niku pengurangan kos yang sangat besar-besaran di Shopee niku sangat terasa. Dari niku sing biasanya sing namanya kan ada admin kantor, dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Terus namanya ada kepala gudang, sing dulunya ada, labuh di apa ya, hanya beda dalam penggajian. Biar kan jenenge 1 tahun atau 2 tahun kontrak, sekarang 6 bulan. Per 6 bulan nanti perpanjang kontrak. Sering kalinya tidak diperpanjang. Karena di atas itu tidak memperdulikan bagaimana keadaan di bawah sing regulasi ini sing kurir kayak apa dan sebagainya. Karena itu pada next saya melihat sih kayaknya Shopee tidak akan ada berita sing mungkin bangkrut dan lain-lain. Kemarin sing ada hashtag sell Shopee apa ya, sing bermasalah karo apa nih kemarin saya. Nah, karena saya melihat next Shopee sudah mirip kayak sebuah negara cara saya. Sudah ada aplikasi checkout, sudah ada aplikasi SeaBank, Bank Dewek, sudah ada Shopee Pay pinjam barang lain, karena ini sudah menjadi rantai ekosistem
wis sudah sulit untuk di apa namanya bahkan semua monopoli bahkan mungkin ya bisa jadi jadi monopoli harga pasar orang duwe lawan lah misalnya Nah, kayak Shopee. Tokopedia mesti tukungan juga ya luar ya. sebenarnya ada indikasi TikTok harus membuka ekspedisi sendiri pun angel gitu. TikTok dewek dulu melepas dari CN gitu kayaknya angel gitu. Dunia ekspedisi gue seperti itu. Jadi ya tambah-tambah nek saya motor ya nek saya wis pernah gejal sedikit gejal usaha sendiri nek usaha memang mood iki harus dijaga apa ya mood setiap hari siap menghadapi segalanya loh sing naik turun dan pembeli sing kaya ngapa nek melo wong kan saya mulang loro ngurir kan banana apa baik iki segenap jenenge semene gitu. Usaha dulu kan terkadang ketemu wong sing rengkel kadang harus diborong siji duit gitu kan sing terkadang siap ora kalah dan laten mungkin seperti niku mungkin malah nongeng seperti curhat atau nuwun dari saya cukup sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih kepada sahabat Raffi yang telah mengeksplor dari dunia ekspedisi ya, kurir dan incomer. Nah, ini ya kembali lagi ya, itu kalau sudah berhubungan dengan Shopee ya sudah berhubungan dengan keadaan negara ya maksudnya ya dimana APBN-nya ditaruh di mana-mana yang dimana 80% itu dari pajak ya. Nah ini kembali lagi ya semuanya terkena krisis semuanya bukan krisis dari cuaca El Nino tapi krisis di dalam dunia ekspedisi di dunia lain juga seperti itu mempertahankan hidup ya kembali lagi mempertahankan hidup. Selanjutnya untuk diskusi Septian dulu atau Mas Ibnu ini kayaknya Septian masih ya ada ya langsung aja Mas Septian ya. Wah Mas Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti waktu saya 5 menit saya hibahkan ke Mas Ibnu 4 menit lah, saya semenit aja biar Mas Ibnu longgar. Tadi sudah banyak sudah banyak disampaikan oleh semuanya, jadi saya sudah tidak uman. Soal air Wonosobo seperti biasa Wadas Bintang sudah dikirimi tangki-tangki tangki air ya dalam pian dewek pernah ngirim juga merengana dan ini kan terjadi hampir setiap tahun malah setiap tahun di Wadas Bintang harus kemaraunya panjang banget dan apakah solusinya cuma tangki air dok? Sedangkan ini sesuatu yang Sudah pasti terjadi air loro pagi dan sing nyimbang TikTok pasti terjadi dan solusinya masih kemampuannya mungkin ya kita tidak boleh suudon lah kita masih jemput itu jadi sehat mas manajer jadi aman di ya statement itu dipanggil ibu kes kolonel kan ada ngomongnya soal kolonel Ibnu kalau gua tangan kanan Prabowo misalnya itu boleh kapten ini tangan kiri nih cocok baru budaknya lagi yo selanjutnya tadi sudah disampaikan semua orang lah pokoknya di situasi seperti ini ya mana orang mau kemana pengen kalau kalau belum gelem itu mama ya pulang mama apa ibu sebentar tempat ibu mungkin anak bapak wadon nih ya hari ini tetap kudu hemat energinya bisa digarisbawahi tadi energi air kon gentenan energi yang lebih lagi energi dalam bentuk uang kan kudu lebih banget iki ketika memang teori Ibnu kudu dicatat sing karena pengeluaran pemasukan
ya siki ngomong cash is king. Lah cash endi iki duit ndengin sing ana apa ora. Ketika wis ana pun kadang strategi nyimpen duit nang sing tidak cash kowe gen mending mandan aman sing duran duit nang wah kudu tuku kiye lah duite ora nyekel kiye mandan ketahan. Tapi ketika nyekel cash tak rasa dewek ya wis langsung bral nggo ngomong apa kan luwih gampang enteke sing di luar dari prediksi. Tuh, lalu ya hari ini wis ndongeng bola bali tentang teori krisis zaman biyen wis ndongeng sing ketahanan pangan dan lain-lain, tapi bagaimana prakteknya dewek no. Wingi nyong jajal kemake nang timbang din jarang banget. Cara TV induk din kalian. Ketika duwe ngingu induk induke ngenduk kan induke ora ditetesna kabeh ya konsumsine harian dari induk-induke kowe dan induke ketika didol potong dimasak ya kowe kang induke berarti induk karo enduk terus duwe blumbang juga lele ya kowe agi ora duwe duit mulyane ya nyedok lele siji nggo peranti anu lah. Praktek kita hari ini di situasi krisis kayak gini praktek ora hal-hal sing juran dewek nggak iya lagi nih ambilnya hal-hal sing kita tidak perlu beli ke praktek apa ora dengan perputaran simpel yang seperti itu. Lalu yang harus kita punya salah satunya juga tanaman obat ya nang latar seliyane nggo nandur lombok sayur ono menorama tuku ya tanaman obat penting karena di masa krisis seperti ini dan sebagai warga negara Indonesia apa maning dewek duite kayane hurung turah-turah banget yang jadi pertama harus kita utamakan adalah sehat. Nah, salah satu usaha sehat selain olahraga ya tanaman obat misalnya duwe jahe apa dadi dopingane ke nandur dewek ora tuku ya syukur-syukur dengan olahraga dan tanaman obat yang kita nganu kita sehat jadi ora perlu periksa ora perlu apa BPJS utang kan sehat. BPJS akeh sing nonaktif dan lain sebagainya. Nah ini syarat pertama jadi warga Indonesia itu harus sehat dulu ini sehat jasmani dan rohani. Jadi rohani ini barang ini sebagai masuk kayak Mas Triono nyebut nah hadis nek nyong ya sementing ketenangan hidup nek juran akeh duit nek ora tenang ya kayaknya ora penak juga sih. Orang duwe duit akeh tapi nek bisa ngontrol setidaknya ati ora kempurungsung kemungkinan lebih tertata lah. Lah, ini yang warga Indonesia harus punya sampai ada tagline masuk surga jalur WNI dengan kebobrokan pemerintah hari ini dan lain sebagainya. Meskipun di sini ada tangan kanan, tangan kiri, budak apapun itu ya. Ya satu harus bersyukur kemarin Menteri Agama pidato baca teks bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Nah, itu mungkin kita ya dibanding cara Prabowo dibandingkan negara yang berkonflik Indonesia akan mending. Lah ya dalam keadaan apapun ya kita memang tetap kudu kon bersyukur. Siji syukur loro sehat. Ya mungkin itu saja di tengah krisis mari saling mengingatkan untuk jaga kesehatan. Ora sida tepeh naik 4 menit iki malah wong anake ora gelem bali ya. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Septian yang dimana kita menekankan untuk berhemat energi, hemat uang dan hemat segalanya dan kita tetap sehat dalam menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, ini Mas Adi sudah datang. Selamat datang. Ini untuk mengatur nafas dulu kita serahkan sepenuhnya waktu kepada yang telah bela negara dan sudah menempuh pendidikannya secara militer, secara perekonomian yang dibangun oleh Bung Hatta, gitu kan.
Sejarah itu kita akan tahu lah bagaimana di sana ini gimana cerita nggak apa-apa no. Biar kita di sini itu tidak sudut dengan pemerintah lah, ini Ibnu akan menjawab itu semua. Padahal sekarang mana berarti jangan sebarkan ke halayak. Ini kadang kan malah pengen ngerti ke program. nah ya program ngangkat Kopdas ekonomi ini kan gitu. iya. Ini bisa untuk mengcover itu pertanyaan dari Triono, kadang itu Triono itu menyerang terus. Nah ini Mas Bidin bisa apa ya, bisa jadi pegas ya. Jadi Nah, wis main gitu. Dua program kan siji MBG, siji Kopdes, Nah, anak iya. KB. iya. Itu sudah menyentuh masyarakat langsung. Iya, ini kan harus dibandingkan dengan IKN. sudah kalau masyarakat saya langsung. yang bicara atau Mas Triono yang bicara kan ini kan tidak ada apa ya babun nuzulnya, nggak ada itu ya. Ya kalau Mas Ibnu kan dari sananya loh, dari Kita hadirkan langsung. dari kandang menjangan Majalaya ya Mas Ibnu. Monggo Mas Ibnu, saya serahkan. Dari Leda Ibnu tadi. Mil Bandung. Bebas waktu itu aman. Aman, serahkan waktu. bebas menit kan lo. Nah, usah. Terima kasih. Guyonan tuh. Saya sebenarnya bingung mau ngomong apa, mau bahas apa, bingung gitu. Hari pertama. Ya cerita baru. Cerita mulai ponakan apa itu jadi orang masalah. Kalah cerita. Menghadapi krisis. Aduh, Itu sing susah apa-apa. ini. Bayang. Materinya itu apa pada pertemuan kali ini, cara menghadapi krisis hidup di desa. Ini materinya itu gini, krisis di desa itu ada sangkut pautnya dengan krisis yang ada di negara. Biasanya awal mula sebelum ke desa itu ke negara dulu krisisnya. Itu berkesinambungan, berkelanjutan. Itu biasanya seperti itu. Karena dari misalnya kemarin yang ada apa pohon longsor itu kan dari pembalakan ya itu kan dari negara dulu baru sampai ke desa, awal mulanya seperti itu. Tapi kita harus melihat dulu, tengok dulu ke belakang, flashback dulu bahwasanya kalau krisis di desa itu yang krisis apanya, apakah karena mata pencaharian di desa itu sudah paceklik, tidak bisa apa tumbuh dengan apa sewajarnya yang biasanya, atau krisis karena apa. Kita juga harus flashback dulu, harus tahu krisis jadi kayak krisis nang desa kayak krisis apa, krisis alamnya kah atau krisis kitanya yang krisis tidak bisa apa menanam atau apa. Nah kita juga harus tahu itu dulu krisisnya seperti itu. Mungkin ya flashback awalnya dulu seperti itu, cara menghadapi krisis itu kita harus tahu dulu krisisnya itu krisis apa. Ini saya juga tadi browsing di AI dan kayak krisis apa, pendapatan menurun kah, hasil pertanian tidak sesuai kah, harga kebutuhan pokok meningkat. Itu kan krisis usaha kecil, sepi pelanggan, terlilit utang, masalah keluarga. Ini kan jadi krisis juga, dan bencana alam atau gagal panen itu juga krisis. Jawabannya Kopdas itu ya. Giring dingin kok Oh, giring dingin. Kayaknya bukan giring, kok kayaknya Suara sambaran. kayaknya Kawan. Nah, itu kan ada krisis. Nah, kalau krisis itu biasanya itu kan masyarakat itu harus membutuhkan sosok. Ya. Jadi si otaknya Iya. dia. Ketepatan. Harus giring di situ. Aman loh, kira-kira bisa apa? Kita ada stok tapi tidak ada pembeli. Kita bingung. Paling tolongin wong Cina, ada wong Cina kan kita Ya, juga harus punya yang namanya apa? Dia pro Cina, buzzer. Strorek atau penyimpan pengumpul yang ada di Nah, desa. Kita juga pengepul harus- gue lo. kita harus punya lumbung itu. Oh iya, ini orang duit ya kan? Iki kayaknya meh duwe lho. Masukin. Aduh. Seperti itu. Enggak lah. Saya Kayak lumbungnya apa gue? ya lumbung itu apa aja lah itu tadi ini. Seperti itu. Intinya ya dalam menghadapi krisis kita juga harus apa ya, berpikir jernih. Kita harus jangan panik lah intinya. Kalau ada krisis kita juga yang tahu masalahnya kan kita sendiri, krisis apa, kita tahu kita cara menghadapinya seperti apa. Kita kan dengan bantuan internet kita bisa menghadapinya, tapi kadang kan mental kita belum siap untuk menghadapi krisis tersebut. Nah kita juga harus memperkuat mental kita, dan kemudian kalau ketika ada krisis juga kita juga harus siap. Misalkan kita tidak punya apa-apa juga kita harus apa ya mungkin lewat diri kita bisa apa ya udahlah, misalnya kita memiliki kemampuan
servis HP ya Mas Bidin ya bisa melakukan servis HP dengan ikut pelatihan pembekalan. Nah itu untuk melakukan reinvestasi ke kemampuan kita atau mengupgrade kemampuan kita. Nah ini kan kita kalau di desa paling tidak kita harus punya sumber itu ya, yang dari alam. Kita juga syukur-syukur dewek duwe dari alam, dan syukur-syukur dewek juga duwe dari kemampuan diri kita sendiri. Nah ini kita kan jarang dewek duwe sekarang alam tapi sekarang kemampuan diri sendiri ki jane tanpa alam dewek bisa urip apa ora jane nang desa, karena dewek wong desa tapi jan maring kebon itu jarang. Kita masih semuanya masih dipegang oleh orang tua, katakan seperti itu. Beberapa ada kayak Mas Adi kan sudah sendiri sudah bisa melakukan apa segala macam yang ada di desa itu sendiri, kebun apa di rumah sendiri. Kalau kita kayaknya generasi 30 ke bawah Gen Z itu kan kayaknya jarang lah, mesti daerah Sempol atau Kupangan mungkin jarang yang bisa seperti itu. Mungkin ya naik Kupangan karena harga salak yang mungkin masih stabil, mungkin oke lah, masih segep. Tapi ketika harganya turun, ketika terjadi krisis kan, nah ini berarti harga atau hasil panen itu mempengaruhi mindset atau mempengaruhi fluktuatif jiwa kita, psikologi kita. Ketika harga naik kita akan semangat, ketika harganya turun segede kayaknya terdoktrin lulus lah awang-awang itu lah bidorakan bae lah timbang dewek wis usaha remuk-remuk malah hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Nah itu kan krisis yang ada di desa itu kan kita juga harus bisa melakukan itu untuk krisis di desa ini kan. Kalau di desa itu kan lingkupnya lingkup mikro. Nah ini kan kalau kita bicara lingkup makro itu kan yang ada di pemerintah sekarang gimana ya, kalau saya juga mau pro atau mau kontra juga bingung, karena di sisi lain saya belum kerja tapi ikut program dari pemerintah juga. Kemarin daftar prosesnya sekitar 3 bulan dan akhirnya sampai terakhir ikut diklat di Bandung, akhirnya bisa lolos, tinggal nunggu SK. Bahkan dari gaji pun ini masih semrawut sengkarut karena simpang siur ada yang 16 juta, ada UMP bahkan saya sendiri belum tahu seperti apa. Tapi netizen itu yang maha tahu ya, karena yang gini semuanya itu dari netizen. Mungkin gimana, apakah netizen tim yang gagal lolos atau seperti apa, saya tidak tahu. Awalnya ketika programnya dibuka itu semuanya support, ketika programnya sudah jadi dan sudah ada yang lolos kemarin pun 45 hari pun banyak yang menyerang. Kalau saya sendiri tim yang kalau saya jarang aktif, maksudnya saya jarang ngepost di medsos, tapi cuma lihat-lihat saja. Saya jarang ngepost, jujur saya juga bukan tim medsos juga, jadi cuma tahu sekilas saja. Jadi seperti ini, ketika saya ngepost baju loreng mungkin saya juga akan diserang oleh netizen itu. Jadi saya tetap nonton, dan ternyata luar biasa tuh ketika netizen itu sangat dahsyat sekali. Sampai dari awalnya komponen cadangan sampai ke bela negara itu juga terjadi karena netizen itu, karena ada korban meninggal seperti itu. Nah ini kan saling berkaitan juga ya, dari koperasi desa, BGN, jadi sampai subsidi bengkak, utang negara bertambah, rupiah makin melemah. Nah itu kan ya gimana ya, sebetulnya negara yang terlalu keras kepala, tidak mendengarkan cerita masyarakatnya tuh. Sebenarnya saya juga tidak tapi dia juga karena dalam undang-undang kan gini, Mas, negara itu memberikan warganya itu kesempatan untuk hidup, karena kita hidup itu dijamin oleh negara, dan itu salah satunya juga kewajiban kita cuma satu, yaitu untuk membayar pajak. Selainnya tidak ada kewajiban lain, cukup membayar pajak. Itu kewajiban dari kita, itu sudah teratur dalam undang-undang, dan hak dari pemerintah juga itu membuat lapangan kerja, benar-benar menjaga yatim piatu, itu semuanya terkandung dalam Pancasila. Ya kalau mungkin semuanya menyatu, semuanya benar-benar, mungkin negara Indonesia juga kan negara yang maju ya, bukan berkembang sampai sekarang ya, karena begitu banyak orang-orang yang berkepentingan di sana. Ketika sudah
menjabat atau sudah apa kan dengan pikirannya sendiri, tidak dengan idealisnya juga lama-lama akan hilang. Kalau ketika sudah menerima uang suap atau uang apa, pasti akan semuanya juga akan luluh sendiri seperti itu. Ini kalau dari apa ya, program pemerintah kayak yang saya jalani selama 45 hari kan di Bandung, itu kan 1 bulannya itu wajib militer lah, ibaratnya dikata itu kan komponen cadangan diklat militer yang kemudian diganti jadi bela negara karena ada kasus itu selama di awal-awal oleh tukang HP, tapi kemudian hari keempat HP semuanya sudah dikumpulkan, disita. Intinya gelap lah di dalam situ. Apa gelap, maksudnya nggak bisa bersosialisasi itu kan di hari ke-14 itu pun cuma dikasih waktu 1 jam, itu pas malam hari dikasih waktu intinya ngobrol sama keluarga, karena ya intinya ngomong lah anak yang meninggal, tapi kan tetap ada, bukan tetap ke up lagi intinya diselang ya. Kalau diselang itu yang komando itu yang ya tentara, kalau saya enggak lah, paling kena sabetan nggak diselang kalau saya ya. Itu beberapa lah, kalau misalnya ada yang rokok diam-diam ya ada hukumannya lah. Intinya kalau di militer setiap dosa itu harus ditebus, intinya seperti itu. Intinya siapa yang berbuat salah itu harus ditebus, dan itu ada ininya sendiri-sendiri. Kayak anak apa ya, kayak pasal kayak hukuman iki next salah iki tebusan iki, salah iki tebusan itu harus, setiap dosa harus ditebus. Itu kalau di militer seperti itu. Di sana itu ya memang ketat lah seperti itu. Tapi ya kalau kemarin juga saya juga sempat manajerial itu tes BNSP tentang manajerial ya. Intinya apa ya, kalau dari sana pun yang apa caranya, pematerinya, pelatihnya, gurunya sendiri pun juga aslinya bingung, karena seharusnya itu sebelum koperasi desa, seharusnya itu koperasi desa dulu baru BGN, tapi kebanyakan itu dari BGN. Nah, misalkan kalau koperasi desa dulu itu kan bisa diserap dari koperasi desa, nanti larinya ke BGN seperti itu. Tapi itu sudah salah kaprah dulu, dan beberapa ada yang tidak setuju. Di desa nanti perspektif ke saham biasanya kan justru ketika krisis akan malah timbul orang kaya baru, kan namanya itu musim liane terpuruk, malah kok bisa-bisa nih apa yang satu malah orang kaya baru. Nanti dijawab oleh rekan Didin sama Nuh. Nah, yang saya di sini aja, lokal sini aja. Nah, kalau di tempatnya kita masing-masing kok misalkan belum menggunakan PDAM, otomatis harus benar-benar sambil mencari sumber mata air baru. Lek kok apa Mas Dio?